Terminal bus Jawa Timur itu selalu berisik, tetapi bagi Lukman, suara klakson dan teriakan calo adalah latar yang menenangkan. Di sudut paling kumuh, di dekat tiang berkarat, ia duduk bersila dengan kotak kayu tua berisi sikat dan semir sepatu. Usianya 40 tahun, namun wajahnya menyimpan kelelahan jauh lebih tua, seolah hidup telah menamparnya berkali-kali tanpa ampun. Setiap pagi, Lukman menyapu lantai terminal yang basah oleh sisa hujan dan ludah orang-orang yang terburu-buru. Tangannya cekatan, gerakannya rapi, tapi kepalanya selalu menunduk. Ia jarang menatap wajah pelanggan, seakan takut tatapan orang bisa menembus sesuatu yang ia sembunyikan jauh di dalam dadanya. Banyak yang tak tahu, Lukman sengaja memilih tempat paling sepi. Ia ingin hidupnya kecil, tak terlihat, dan mudah dilupakan. Di terminal ini, menjadi tak dianggap justru terasa aman. Tak ada yang bertanya masa lalu, tak ada yang peduli siapa dirinya sebelum duduk di atas kardus lusuh itu. Namun ketenangan palsu itu pecah saat sekelompok preman lewat sambil tertawa keras. Mereka menendang botol kosong, meludah sembarangan, dan menyebut Lukman dengan nama-nama hinaan. Lukman mendengarnya, tapi hanya menggenggam sikat lebih erat, menahan sesuatu yang bergejolak di dadanya. Di balik punggungnya yang sedikit membungkuk, tubuh Lukman menyimpan bekas luka lama. Parut-parut kasar di lengan dan pergelangan tangan bukan milik tukang semir biasa. Setiap guratan adalah pengingat akan hari-hari gelap yang pernah ia lalui, hari-hari yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Saat senja turun, terminal berubah semakin kejam. Lampu-lampu redup memantulkan bayangan panjang di lantai, dan Lukman masih duduk di tempatnya, membersihkan sepatu terakhir dengan kesabaran yang hampir tak masuk akal. Ia tahu, malam adalah waktu di mana harga diri orang kecil paling mudah diinjak. Seorang sopir bus memberi recehan dan berlalu tanpa menatap. Lukman tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip kebiasaan daripada rasa syukur. Dalam diam, ia mengulang janji pada dirinya sendiri, ia tak akan kembali menjadi orang yang dulu, apapun yang terjadi. Namun jauh di dalam pikirannya, sebuah suara lama berbisik pelan, mengingatkan bahwa kesabaran punya batas. Lukman menutup kotak semirnya perlahan, matanya menatap lantai terminal yang kotor. Malam ini, terminal belum tahu, lelaki kecil di sudut itu bukan sekadar tukang semir sepatu. Pagi berikutnya, terminal berguncang oleh suara tawa kasar dan langkah sepatu berat. Eko Codet datang seperti biasa, kepala geng preman yang menguasai terminal dengan cara kotor. Tubuhnya tambun, jalannya pincang, tapi semua orang menyingkir seolah ia raja kecil yang tak boleh ditantang. Di belakangnya, anak buah berbaris dengan wajah pongah. Mereka memungut setoran dari pedagang, memalak sopir, dan menebar ancaman sambil tertawa. Terminal yang sejak dini hari berisik, mendadak patuh dalam ketakutan. Tak ada yang berani menatap terlalu lama. Mata Eko berhenti di sudut terminal. Di sana, Lukman masih duduk dengan kotak semirnya, tenang, seolah dunia tak sedang menekan lehernya. Ketenteraman itu mengusik Eko, ia benci orang yang terlihat tak takut padanya. Tukang semir, teriak Eko sambil tertawa mengejek. Salah satu anak buahnya menendang kotak semir hingga sikat berhamburan. Beberapa orang tertawa gugup, sebagian menunduk, memilih aman daripada berani. Lukman bangkit perlahan, memunguti alatnya satu persatu. Wajahnya datar, tak membalas kata apapun. Ia menelan penghinaan seperti pil pahit yang sudah sering ia minum, tanpa air, tanpa keluhan. Eko semakin berani. Ia berdiri terlalu dekat, mencibir, melontarkan caci maki yang merendahkan harga diri. Hidupmu cuma segini, men. Sudah tua, masih jongkok di lantai, katanya sambil menunjuk wajah. Lukman, jantung Lukman berdegup keras, tapi ia memaksa dirinya tetap tenang. Tangannya sedikit gemetar, lalu berhenti. Ada kilatan singkat di matanya, sesuatu yang tidak dipahami Eko, sesuatu yang bukan milik orang lemah. Eko pergi dengan tawa puas, meninggalkan jejak ketakutan di terminal. Lukman kembali duduk di sudutnya, menyemir sepatu seolah tak terjadi apa-apa. Namun di dalam dadanya, bara kecil yang semalam berbisik kini mulai menyala, menunggu angin yang tepat untuk membesar. Sejak hari itu, nama Lukman tak lagi sekadar tukang semir tak terlihat. Ia menjadi sasaran hiburan bagi geng Eko Codet. Setiap mereka lewat, selalu ada ejekan, dorongan bahu, atau tendangan kecil yang sengaja diarahkan ke kotak semirnya. Terminal pun belajar ikut menertawakan. Beberapa orang tertawa bukan karena lucu, tapi karena takut. Lukman mendengar semuanya,
namun memilih diam, seperti dinding yang menyerap makian tanpa balasan. Setiap malam, saat terminal sepi, Lukman membersihkan sikatnya lebih lama dari biasanya. Gerakannya perlahan, teratur, seolah ritual menenangkan diri. Di sela sunyi, napasnya berat, pikirannya dipenuhi bayangan yang ingin ia kubur selamanya. Ia teringat masa ketika hidupnya penuh suara teriakan dan besi beradu. Ia menggeleng pelan, seakan menolak ingatan itu. Bukan lagi, bisiknya pada diri sendiri, meski kalimat itu terdengar rapuh. Suatu sore, Eko sengaja menumpahkan kopi panas ke lantai dekat kaki Lukman. "Bersihkan," katanya sambil tertawa. Lukman menunduk, mengambil kain, dan mengelap lantai seperti diperintah anjing jalanan. Namun saat berdiri, tangan Lukman berhenti sesaat. Rahangnya mengeras, napasnya tertahan. Di balik mata yang tertunduk, ada kilatan dingin yang cepat ia padamkan. Seorang pedagang tua menatapnya dengan iba. Tatapan itu membuat Lukman merasa lebih terhina daripada makian Eko. Harga dirinya terinjak bukan hanya oleh preman, tapi oleh rasa kasihan orang lain. Malam itu, Lukman pulang lebih larut. Di kamar sempitnya, ia duduk sendirian dalam gelap. Kesabarannya masih utuh, tapi retak. Dan retakan kecil itulah yang pelan-pelan membiarkan masa lalu merembes kembali ke hidupnya. Hari-hari berikutnya terasa semakin sempit bagi Lukman. Terminal yang dulu hanya bising kini terasa menekan, seolah setiap sudutnya mengawasi napasnya. Langkah Eko dan gengnya selalu terdengar lebih keras dari suara mesin bas, menandai datangnya penghinaan baru. Eko mulai memperlakukan Lukman bukan lagi sebagai bahan ejekan, tapi sebagai pelampiasan. Topinya direbut dan dilempar, air kotor disiramkan ke lantai tempat ia duduk. "Biar sekalian bersih sama hidupmu," ujar Eko sambil tertawa keras. Lukman memungut topinya yang basah, tangannya gemetar halus. Ia menahan kepala agar tetap menunduk, tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai mengikis dinding kesabaran yang selama ini ia bangun mati-matian. Malam-malamnya tak lagi tenang. Setiap ia memejamkan mata, suara besi beradu dan teriakan dari masa lalu datang tanpa diundang. Ia terbangun dengan keringat dingin, jantung berdegup seperti ingin melompat keluar dari dada. Di terminal, seorang anak kecil memandang Lukman dengan polos. "Om, kenapa Om selalu dimarahin?" tanyanya. Pertanyaan sederhana itu menusuk lebih dalam dari makian Eko. Lukman hanya tersenyum hambar, tak mampu menjawab. Sore itu, Eko mendorong Lukman hingga terjatuh di depan banyak orang. Tawa pecah. Lukman terdiam di lantai, merasakan dinginnya ubin menempel di telapak tangannya, dingin yang terasa sangat akrab. Ia bangkit perlahan, debu menempel di celana lusuhnya. Untuk sepersekian detik, ia menatap wajah Eko tanpa takut. Tatapan itu membuat tawa Eko terhenti sesaat, sebelum ia kembali mencibir dan pergi. Lukman kembali ke sudutnya, duduk seperti biasa. Namun sesuatu telah berubah. Kesabaran yang selama ini ia jaga bukan lagi perisai, melainkan beban. Dan di dalam hatinya, sebuah garis tipis telah terlewati, garis yang tak bisa ditarik kembali. Malam itu terminal seperti sengaja menahan napas. Lampu-lampu redup berkedip, dan angin membawa bau aspal basah bercampur sampah. Lukman masih duduk di sudutnya, namun punggungnya terasa lebih berat, seakan memikul sesuatu yang tak terlihat. Eko Codet datang lebih larut dari biasanya, dengan wajah merah oleh alkohol dan amarah. Anak buahnya mengikuti sambil tertawa kasar. Malam memberi mereka keberanian tambahan, keberanian untuk melewati batas terakhir. Tanpa banyak kata, Eko menendang kotak semir Lukman hingga terbalik. Kaleng semir berguling, sikat terlempar, dan suara logam memantul memecah keheningan. "Bersihin lagi, anjing," bentaknya di depan orang-orang yang tak berani menoleh. Lukman berlutut memunguti alatnya. Tangannya berhenti ketika Eko menekan kepalanya dengan sepatu kotor, memaksa wajahnya menempel ke lantai terminal. Tawa pecah di sekeliling, tapi bagi Lukman, dunia mendadak senyap. Di saat itulah ingatan lama menyeruak, dinginnya lantai lain, teriakan lain, dan perintah yang sama kejamnya. Napas Lukman tersendat, sesuatu di dadanya runtuh, seperti pintu besi yang akhirnya jebol. Eko melepaskan kakinya dan meludah ke lantai. "Ingat tempatmu," katanya sambil berlalu. Lukman tetap diam beberapa detik, lalu berdiri perlahan. Wajahnya tak lagi menunduk, tenang, kosong, dan berbahaya. Tanpa sepatah kata, Lukman mengemasi sisa alatnya. Ia melangkah meninggalkan terminal dengan langkah mantap, seolah telah mengambil keputusan yang lama ia hindari.
Tak ada amarah di wajahnya, hanya kepastian. Di sudut terminal yang gelap, bayangan Lukman menghilang di telan malam. Tak seorang pun tahu, malam itu bukan sekadar penghinaan terakhir, melainkan awal dari sesuatu yang akan mengubah terminal selamanya. Beberapa hari berlalu, dan sudut terminal tempat Lukman biasa duduk menjadi kosong. Kardus lusuh itu tak lagi ada, kotak semir tak terlihat. Orang-orang memperhatikan, tapi tak ada yang benar-benar bertanya. Di terminal, kehilangan orang kecil bukanlah kabar penting. Di tempat lain, jauh dari hiruk-pikuk bas dan teriakan calo, Lukman mengurung diri di kamar sempitnya. Ia duduk di lantai, punggung menempel dinding, menatap kosong ke arah pintu. Napasnya teratur, terlalu teratur untuk orang yang sedang hancur. Malam-malamnya diisi dengan keheningan yang berat. Lukman membuka laci tua, mengeluarkan barang-barang yang selama ini ia sembunyikan rapat, potongan kain, catatan kusam, dan satu benda yang langsung mengubah sorot matanya. Tangannya tak gemetar lagi saat menyentuhnya. Ingatan tentang Nusa Kambangan datang tanpa permisi. Sel penjara yang sempit, suara langkah sipir, dan hukum tak tertulis antar napi kembali hidup di kepalanya. Di sana, Lukman belajar satu hal, jika ingin bertahan, jangan pernah terlihat lemah. Ia berdiri di depan cermin retak. Wajah yang ia lihat bukan lagi tukang semir yang tertunduk, melainkan pria yang pernah ditempa oleh kekerasan dan ketakutan. Kerutan di dahinya bukan tanda usia, melainkan sisa keputusan-keputusan kelam. Lukman menarik napas panjang, lalu memotong rambutnya sendiri. Gerakannya cepat, efisien. Setiap helai rambut yang jatuh ke lantai seperti simbol identitas lama yang ia lepaskan satu persatu. Saat fajar menyingsing, Lukman keluar dari kamar dengan pakaian sederhana namun rapi. Langkahnya tenang, matanya fokus. Ia bukan lagi orang yang berharap tak terlihat, ia siap dilihat, jika memang harus. Di terminal, Eko Codet tertawa seperti biasa, tak menyadari apapun telah berubah. Ia tak tahu bahwa pria yang ia injak-injak telah kembali menjadi dirinya yang lama. Dan kali ini, Lukman tak berniat bersembunyi lagi. Lukman kembali ke terminal saat matahari belum tinggi, ketika orang-orang masih sibuk dengan urusan masing-masing. Ia tak menuju sudut lamanya, melainkan berdiri di antara kerumunan, menyatu seperti bayangan. Wajahnya tenang, langkahnya terukur. Dari kejauhan, ia mengamati satu persatu anggota geng Eko. Ia tahu kebiasaan mereka, siapa yang suka menyendiri, siapa yang lengah saat merokok, siapa yang merasa paling aman karena berada di bawah perlindungan nama besar Eko Codet. Seorang preman muda berjalan ke belakang terminal, ke area parkir bas yang sepi. Lukman mengikuti dengan jarak yang pas, tanpa tergesa. Di kepalanya, ia menghitung langkah, sudut, dan waktu, kebiasaan lama yang kembali otomatis. Tak ada teriakan, tak ada keributan yang menarik perhatian. Hanya percakapan singkat yang terputus, lalu keheningan. Beberapa menit kemudian, Lukman keluar dari area itu dengan langkah yang sama tenangnya seperti saat masuk. Preman itu tak kembali ke kerumunan. Ia pergi dengan wajah pucat dan tangan gemetar, menolak bicara pada siapapun. Kabar menyebar cepat, bukan tentang apa yang terjadi, tapi tentang ketakutan yang tertinggal. Anak buah Eko mulai gelisah. Mereka saling menatap dengan curiga, merasa diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Terminal yang biasanya gaduh oleh tawa preman kini dipenuhi bisik-bisik. Eko Codet mendengar kabar itu sambil mencibir. Baginya, ketakutan anak buah adalah tanda kelemahan. Ia tak tahu, ketenangan Lukman adalah ancaman yang jauh lebih nyata daripada amarah. Di sudut lain terminal, Lukman berhenti sejenak, menatap lantai yang dulu sering ia cium karena penghinaan. Ia menarik napas panjang. Yang pertama telah terjadi, dan ia tahu, jalan ini tak lagi punya jalan pulang. Keesokan harinya, suasana terminal berubah drastis. Tawa preman yang biasanya memecah pagi menghilang, digantikan langkah cepat dan pandangan waspada. Orang-orang merasakan ada sesuatu yang bergeser, seperti udara yang tiba-tiba lebih berat untuk dihirup. Satu persatu anak buah Eko memilih menjauh dari sudut-sudut sepi. Mereka bergerombol, saling menguatkan, namun justru tampak semakin rapuh. Nama Lukman tak disebut, tapi bayangannya terasa hadir di setiap lorong. Lukman bergerak tanpa pola yang mudah ditebak. Kadang ia muncul sebentar di antara kerumunan, kadang menghilang berjam-jam. Ia lebih banyak mengamati daripada bertindak, membiarkan rasa takut bekerja sendiri di kepala musuh-musuhnya. Seorang preman lain mendadak tak terlihat selama 2 hari.
Saat kembali, wajahnya pucat dan matanya kosong. Ia mengemasi barangnya, lalu pergi tanpa pamit, seolah terminal bukan lagi tempat yang aman baginya. Bisik-bisik mulai menyebut adanya penjaga gelap di terminal. Pedagang saling bertukar pandang, setengah takut, setengah berharap. Mereka tak tahu siapa dia, tapi mereka tahu satu hal, preman-preman mulai kehilangan kuasa. Eko Codet merasakan perubahan itu seperti duri di tengkuk. Ia marah pada ketakutan yang menyebar, marah pada anak buah yang tak lagi patuh. Namun kemarahannya tak menemukan sasaran yang jelas. Lukman menyaksikan semua itu dari kejauhan. Wajahnya tetap datar, tak ada kepuasan yang berlebihan. Ia tahu, teror yang paling efektif adalah yang tak meninggalkan jejak, yang membuat musuh saling mencurigai. Saat malam turun, terminal terasa asing bagi para penguasanya sendiri. Dan di balik bayangan tiang-tiang beton, Lukman melangkah pelan, membiarkan ketakutan tumbuh. Ia belum selesai, ini baru permulaan. Di tengah perubahan suasana terminal, seorang pedagang tua mulai memperhatikan sesuatu yang ganjil. Cara Lukman berdiri, caranya menilai jarak, dan ketenangannya yang tak wajar, semua itu terasa terlalu terlatih untuk seorang tukang semir biasa. Pedagang itu pernah melihat hal serupa bertahun-tahun lalu, di tempat yang jauh. Dari terminal, tempat di mana orang-orang belajar bertahan hidup dengan disiplin dan rasa curiga. Ingatan itu membuat tengkuknya merinding. Suatu sore, ia melihat bekas tato samar di pergelangan tangan Lukman saat lengan bajunya tersingkap. Bukan tato sembarangan, tanda lama yang pernah ia lihat di tubuh narapidana. Jantungnya berdegup lebih cepat, kabar mulai menyebar pelan, seperti api kecil yang merayap di balik dinding. Lukman bukan orang biasa, ia disebut-sebut sebagai mantan napi Nusa Kambangan yang kabur, seseorang yang pernah menghilang dari catatan, tapi tak pernah benar-benar lenyap. Lukman menyadari bisik-bisik itu, namun tak menghentikannya. Baginya, masa lalu bukan lagi rahasia yang perlu ditutup rapat. Jika ketakutan datang dari kebenaran, maka biarlah kebenaran itu berdiri sendiri. Malam itu, ia duduk sendirian di bangku terminal, menatap rel bus yang gelap. Ingatan tentang Nusa Kambangan kembali, tembok tinggi, aturan keras, dan pelajaran tentang harga sebuah kesalahan. Ia menarik napas, menerima semuanya tanpa penyesalan. Eko Codet akhirnya mendengar kabar tersebut. Untuk pertama kalinya, raut wajahnya berubah. Nama Nusa Kambangan bukan sekadar cerita, itu ancaman yang nyata, sesuatu yang tak bisa ia ejek dengan tawa. Di kejauhan, Lukman berdiri dan melangkah pergi. Masa lalunya kini berjalan bersamanya, bukan sebagai beban, melainkan sebagai bayangan yang membuat musuh-musuhnya gemetar. Terminal belum tahu, tapi arah cerita telah berubah. Malam itu, Lukman tak langsung pulang. Ia berjalan tanpa tujuan di sekitar terminal, membiarkan ingatan lama naik ke permukaan. Bukan untuk disesali, tapi untuk dihadapi. Ia tahu, jika masa lalunya sudah terbuka, maka kisahnya tak bisa lagi disederhanakan. Dulu, sebelum nama Nusa Kambangan melekat padanya, Lukman hanyalah pria biasa dengan keluarga kecil dan hidup sederhana. Ia bekerja jujur, pulang tepat waktu, dan percaya bahwa kebaikan cukup untuk melindungi orang-orang yang ia cintai. Semua runtuh dalam satu malam. Kejahatan datang tanpa peringatan, dan hukum datang terlambat. Lukman berdiri di antara rasa takut dan kewajiban, memilih bertindak ketika tak ada lagi yang bisa diandalkan. Keputusan itu menyelamatkan satu nyawa, namun menghancurkan hidupnya sendiri. Di pengadilan, cerita tak pernah lengkap. Lukman hanya menjadi terdakwa, bukan manusia yang terpojok. Vonis turun seperti palu tanpa ampun. Nusa Kambangan mengajarinya arti bertahan. Di sana, belas kasihan adalah kelemahan, dan diam adalah perlindungan. Lukman belajar mengamati, menunggu, dan bergerak hanya saat perlu, pelajaran yang kini kembali berguna. Saat akhirnya ia kabur, Lukman tak membawa apapun selain tekad untuk hidup lurus. Ia bersembunyi di balik pekerjaan kecil, berharap dunia melupakannya. Menyemir sepatu adalah caranya menebus dosa, satu pasang demi satu pasang. Namun dunia tak membiarkannya tenang. Eko Codet dan terminal ini membuka kembali pintu yang ingin ia tutup selamanya. Bukan Lukman yang mencari kekerasan, kekerasanlah yang terus mencarinya. Di bawah lampu terminal yang redup, Lukman berhenti melangkah. Ia mengangkat wajahnya, menatap langit malam yang gelap. Jika jalan ini harus ia tempuh lagi, maka kali ini ia akan menyelesaikannya sampai akhir, tanpa ragu, tanpa lari. Pagi itu,
Eko Codet datang ke terminal dengan wajah tegang. Senyum pongah yang biasa ia pamerkan tak lagi terlihat. Matanya bergerak cepat, memeriksa setiap sudut, seolah mencari sesuatu yang tak kasat mata namun terasa mengintai. Anak buahnya berkurang hampir separuh. Yang tersisa berdiri dengan jarak aman, tak lagi bercanda, tak lagi berani berjalan sendiri. Setiap langkah terasa salah, setiap bayangan tampak mencurigakan. Kekuasaan Eko mulai retak dari dalam. Ia mencoba menertawakan keadaan, memaki ketakutan anak buahnya sebagai kebodohan, namun suaranya terdengar kosong. Nama Lukman, atau sekadar bayangannya, terus menghantui pikirannya, lebih kejam daripada ancaman nyata. Eko memerintahkan orang-orangnya berjaga bergantian. Tidak ada yang menolak, tapi tidak ada pula yang yakin. Terminal yang dulu ia kuasai kini terasa seperti jebakan, tempat di mana keberanian justru mempercepat kehancuran. Di sela kekacauan itu, Eko melihat Lukman dari kejauhan. Hanya sesaat, hanya satu tatapan. Namun tatapan itu cukup tenang, dingin, tanpa kebencian. Eko merasakan tengkuknya dingin, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, takut. Ia teringat cerita-cerita tentang Nusa Kambangan, tentang orang-orang yang keluar dari sana bukan sebagai manusia biasa. Cerita yang dulu ia anggap dongeng kini berdiri di hadapannya, bernapas, mengamati. Malam turun, dan Eko memilih bertahan di tempat ramai. Ia tak lagi merasa aman di wilayahnya sendiri. Setiap suara kecil membuatnya tersentak, setiap langkah mendekat membuat jantungnya berpacu. Di sisi lain terminal, Lukman berhenti melangkah. Ia tahu ketakutan telah bekerja. Dan saat musuh mulai takut, akhir biasanya tinggal menunggu waktu. Malam itu hujan turun tipis, membuat terminal berkilau seperti cermin retak. Eko Codet berjalan cepat, dikelilingi sisa anak buahnya, mencoba terlihat berani. Namun langkahnya tak lagi mantap, setiap gema sepatu terdengar seperti peringatan. Di ujung lorong parkir, Lukman berdiri menunggu. Ia tak bersembunyi kali ini. Tubuhnya tegak, tangan di sisi, wajahnya tenang, ketenangan yang lebih menakutkan daripada ancaman. Cahaya lampu memotong wajahnya menjadi dua, masa lalu dan keputusan. Eko berhenti. Tawa yang biasa keluar begitu saja kini tersangkut di tenggorokan. Ia mencoba bicara, melontarkan ejekan terakhir, namun suaranya pecah sebelum selesai. Kata-kata kehilangan kuasa di hadapan tatapan itu. Kau yang mulai, kata Lukman pelan, nyaris tenggelam oleh hujan. Bukan tuduhan, bukan ancaman, hanya pernyataan. Eko merasakan kalimat itu menghantam lebih keras daripada teriakan. Anak buah Eko saling pandang. Tak ada perintah yang jelas, tak ada keberanian yang tersisa. Satu persatu, mereka mundur, meninggalkan rajanya berdiri sendiri di bawah lampu yang berkedip. Eko melangkah mendekat, mencoba merebut kembali kendali. Namun setiap langkahnya terasa berat, seolah terminal sendiri menolak kehadirannya. Ia menyadari, kekuasaan yang dibangun dari takut kini runtuh oleh takut yang lebih besar. Hujan semakin rapat, percakapan terputus. Tak ada saksi yang bertahan cukup lama untuk melihat apa yang terjadi selanjutnya, hanya bayangan yang bergerak dan kemudian sunyi yang kembali merebut ruang. Saat hujan mereda, lorong parkir kosong. Lukman melangkah keluar dengan wajah yang sama tenangnya. Pertemuan itu tak meninggalkan teriakan, hanya kepastian bahwa satu bab telah ditutup, dan terminal takkan pernah sama lagi. Pagi datang dengan sunyi yang aneh. Terminal tetap ramai oleh bus dan penumpang, namun ada kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Nama Eko Codet tak terdengar, suaranya yang biasanya menguasai udara menghilang begitu saja. Anak buahnya datang terlambat, lalu pergi lebih cepat. Tak ada setoran, tak ada perintah. Beberapa memilih mengemasi barang dagangan palsu mereka, seolah tahu masa tinggalnya telah berakhir. Kabar beredar tanpa kepastian. Ada yang bilang Eko pergi selamanya, ada yang yakin ia takkan kembali. Tak ada saksi, tak ada cerita lengkap, hanya ruang kosong yang ditinggalkan kekuasaan lama. Pedagang mulai membuka lapak dengan hati-hati, menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Namun jam berganti jam, dan tak ada ancaman datang. Ketakutan yang dulu menempel di udara perlahan menguap. Sopir bus berhenti menoleh ke belakang saat turun. Mereka bekerja tanpa tatapan, curiga, tanpa amplop yang harus diselipkan. Terminal bernapas lebih lega, meski masih ragu mempercayai ketenangan ini. Lukman terlihat sekilas, berjalan di antara kerumunan. Tak ada yang menyapanya, tak ada yang berani. Ia bukan pusat perhatian,
dan memang tak pernah menginginkannya. Seorang pedagang tua menunduk hormat saat Lukman lewat. Bukan sebagai terima kasih, melainkan pengakuan diam bahwa kekuasaan telah berganti, bukan ke tangan orang baru, tapi ke ketakutan yang ditinggalkan. Di sudut terminal, bayangan Eko memudar bersama Siang. Raja kecil itu jatuh tanpa mahkota, tanpa upacara. Dan untuk pertama kalinya, terminal berdiri tanpa penguasa, kecuali Sunyi yang menjaga. Hari-hari setelah kejatuhan Eko Codet terasa ganjil, seolah terminal baru saja bangun dari mimpi buruk yang terlalu lama. Suara klakson tetap sama, langkah penumpang tetap tergesa, namun udara tak lagi dipenuhi rasa takut yang menekan dada. Pedagang mulai membuka lapak lebih pagi. Wajah-wajah yang dulu tegang kini berani tersenyum kecil. Tak ada lagi tangan yang menagih setoran, tak ada lagi ancaman berbisik di telinga. Kebebasan datang perlahan, nyaris tak dipercaya. Para sopir bus berhenti menyelipkan uang di saku gelap. Mereka bekerja tanpa menoleh ke belakang, tanpa menghitung risiko. Terminal kembali menjadi tempat singgah, bukan wilayah kekuasaan. Nama Lukman mulai dibicarakan dengan suara pelan. Bukan sebagai pahlawan, bukan pula sebagai penjahat. Ia disebut penjaga gelap, sosok yang datang tanpa diminta dan pergi tanpa pamit. Lukman sendiri tak pernah berhenti lama di satu tempat. Ia berjalan menyusuri terminal, memastikan tak ada bayangan lama yang mencoba kembali. Tatapannya tajam, namun langkahnya ringan, seolah beban besar telah dilepaskan. Seorang anak kecil yang dulu bertanya polos kini menyapanya dengan senyum. Lukman membalas singkat, lalu melangkah pergi. Tak ada kebanggaan di wajahnya, hanya kelelahan yang jujur. Malam hari, terminal tetap terang. Lampu-lampu tak lagi terasa redup dan mengancam. Sunyi yang datang bukan sunyi ketakutan, melainkan jeda yang wajar setelah hari panjang. Di sudut yang dulu menjadi tempatnya duduk, Lukman berhenti sejenak. Ia menatap lantai terminal, menarik napas panjang. Tempat ini telah aman kembali, dan ia tahu, waktunya di sini hampir usai. Pagi itu, terminal kembali riuh seperti seharusnya. Bus datang dan pergi, suara pedagang bersahut-sahutan, dan orang-orang bergerak tanpa rasa was-was. Namun ada satu hal kecil yang berubah, sudut tempat Lukman biasa duduk kini kosong. Kardus lusuh itu tak ada lagi. Kotak semir yang dulu menjadi saksi penghinaan dan kesabaran telah menghilang. Beberapa pedagang saling pandang, menyadari kehilangan itu tanpa perlu mengucapkannya. Tak ada yang melihat Lukman pergi. Tak ada pamit, tak ada jejak langkah yang tertinggal. Seolah ia memang tak pernah berniat tinggal lebih lama dari yang dibutuhkan. Seorang pedagang tua berdiri sejenak di sudut kosong itu, menunduk dalam diam. Bukan doa, bukan pula ucapan terima kasih, hanya pengakuan bahwa ada utang yang tak bisa dibayar dengan kata-kata. Terminal tetap aman, tak ada geng baru yang berani muncul, tak ada bayangan lama yang kembali menguasai. Ketakutan telah kehilangan tempatnya, dan kekerasan tak lagi punya panggung. Di tempat lain, jauh dari terminal, Lukman berjalan menyusuri jalan kecil dengan tas sederhana di pundaknya. Wajahnya tenang, langkahnya ringan. Ia membawa masa lalu bersamanya, tapi tak lagi membiarkannya memimpin. Ia tahu dunia tak akan pernah benar-benar adil. Namun setidaknya, di satu tempat, ia telah mengembalikan keseimbangan, meski harus mengorbankan kesempatan untuk hidup biasa. Terminal bus Jawa Timur kembali menjadi milik semua orang. Dan tentang Lukman, cerita itu akan terus dibisikkan dari mulut ke mulut, tentang lelaki yang diremehkan, bangkit dari bayangan, lalu pergi tanpa jejak, meninggalkan keamanan sebagai warisan terakhirnya. Beberapa minggu berlalu, dan terminal tetap berdiri tanpa bayang-bayang lama. Orang-orang mulai terbiasa dengan rasa aman, meski sesekali masih menoleh, memastikan mimpi buruk itu benar-benar usai. Pedagang baru berdatangan, membuka lapak dengan harapan yang dulu terasa mustahil. Mereka tak tahu persis siapa yang membersihkan jalan, namun mereka merasakan hasilnya setiap hari, tanpa setoran, tanpa ancaman. Cerita tentang Lukman berubah-ubah di setiap mulut. Ada yang menyebutnya mantan napi berbahaya, ada yang memanggilnya penyelamat tanpa nama. Tak satu pun cerita benar sepenuhnya, tapi semuanya lahir dari rasa hormat yang sama. Di malam tertentu, saat terminal mulai sepi, beberapa orang mengaku melihat sosok berdiri sebentar di kejauhan. Hanya bayangan, hanya sesaat, lalu menghilang, seperti tak pernah ada. Bagi Lukman, kehidupan berjalan sederhana. Ia memilih tempat-tempat kecil, pekerjaan yang tak menarik perhatian. Ia tahu,
Keselamatan terminal bukan jaminan keselamatan dirinya, dan ia menerima itu. Kadang, saat menyemir sepatu di tempat lain, ia terdiam menatap pantulan wajahnya di kulit sepatu yang mengilap. Ia melihat dua kehidupan di sana, yang telah ia kubur, dan yang masih ia jalani dengan sisa-sisa harapan. Ia tak mencari pengampunan, juga tak menuntut pengakuan. Baginya, cukup jika orang-orang kecil bisa pulang tanpa takut, cukup jika satu tempat di dunia ini tak lagi dikuasai oleh teror. Dan begitulah kisah Luqman berakhir, bukan dengan tepuk tangan, bukan dengan makam, melainkan dengan jejak samar di ingatan orang-orang, tentang seorang lelaki yang diremehkan, memilih bangkit, lalu menghilang sebelum dunia sempat menilainya. Meski hari-hari berjalan normal, terminal tak pernah benar-benar melupakan apa yang telah terjadi. Ada rasa hormat yang tumbuh diam-diam, bercampur takut yang tersisa samar. Seolah tempat itu belajar bahwa ketenangan bisa lahir dari luka. Beberapa preman lama mencoba kembali, menyamar sebagai pedagang kecil atau calo biasa. Namun setiap langkah mereka terasa canggung, seakan lantai terminal sendiri menolak kehadiran niat buruk. Mereka tak bertahan lama, pergi sebelum benar-benar datang. Nama Luqman masih dibisikkan, terutama saat malam menutup hari. Bukan untuk dipanggil, melainkan untuk diingat. Ia menjadi peringatan tak tertulis bahwa kesewenang-wenangan punya akhir, meski tak selalu datang lewat hukum. Seorang sopir muda pernah berkata, "Dulu kita takut sama preman. Sekarang preman takut sama bayangan." Kalimat itu menyebar cepat, menjadi semacam kesepakatan tak resmi di antara mereka yang bekerja di terminal. Di tempat lain, Luqman mendengar kabar itu tanpa mencari tahu. Ia tak tersenyum, tak pula menyesal. Baginya, cerita adalah urusan orang-orang yang tinggal, ia hanya pernah singgah. Namun di malam tertentu, saat sunyi terlalu mirip dengan masa lalu, Luqman terbangun dengan dada sesak. Ia tahu, bayangan yang ia tinggalkan tak sepenuhnya hilang. Dan mungkin memang tak seharusnya. Ia berdiri di dekat jendela, menatap jalan kosong. Jika suatu hari ketidakadilan kembali tumbuh di tempat lain, ia sadar, masa lalunya akan selalu memanggil. Bukan sebagai kutukan, melainkan pilihan yang tak pernah benar-benar mati. Terminal bus Jawa Timur tetap aman. Tapi di balik keamanan itu, ada satu kebenaran yang tinggal lama, selama ketidakadilan ada. Cerita tentang Luqman tak akan pernah selesai, hanya menunggu waktu untuk diceritakan kembali. Waktu akhirnya mengikis semua luka yang terlihat di terminal. Teriakan calo kembali jadi kebisingan biasa, bukan penanda bahaya. Orang-orang tertawa tanpa menoleh ke belakang, dan ketakutan perlahan berubah menjadi kenangan yang tak ingin diulang. Namun di balik ketenangan itu, terminal menyimpan memori yang tak pernah benar-benar mati. Setiap sudut mengingatkan bahwa keamanan hari ini dibayar mahal, bukan oleh hukum, melainkan oleh seorang lelaki yang memilih memikul kotoran dunia sendirian. Luqman tak pernah kembali, namanya tak tercatat, jasanya tak diperingati. Ia lenyap seperti bayangan pagi, meninggalkan tempat yang pernah menghancurkannya dalam keadaan lebih manusiawi dari sebelumnya. Beberapa orang mencoba melupakan, karena mengingat berarti mengakui bahwa keadilan tak selalu datang dari jalan yang benar. Namun sebagian lain memilih mengingat, agar kesewenang-wenangan tak tumbuh lagi dengan wajah berbeda. Di suatu tempat yang jauh, Luqman hidup dengan nama lain. Ia bekerja, makan, dan tidur seperti orang biasa. Tapi di dalam dirinya, ia tahu satu hal, ia tak pernah benar-benar bebas.